Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu waktu di era kepemimpinan Sayyidina Umar, terjadi sebuah masa yang dikenal sebagai Tahun Abu. Saat itu, masyarakat Arab mengalami kesulitan yang luar biasa akibat paceklik yang melanda. Hujan tak pernah turun, pepohonan mengering, dan banyak hewan yang mati akibat kekeringan. Tanah yang mereka pijak tampak gelap, seolah-olah diselimuti abu. Di malam yang sunyi, Khalifah Umar bersama sahabatnya Aslam memutuskan untuk menjelajahi sebuah desa terpencil yang terletak di tengah gurun yang sepi. Tiba-tiba, beliau terkejut mendengar suara tangisan keras dari sebuah tenda yang sudah lusuh. Umar bin Khattab dan Aslam segera bergegas menuju kemah tersebut untuk memastikan apakah penghuninya memerlukan bantuan. Setibanya di depan tenda, Khalifah Umar bin Khattab pun mengucapkan salam. Assalamualaikum, sapa Sayyidina Umar. Waalaikumsalam, jawab seorang wanita dengan nada sedikit acuh sambil terus mengaduk panci di depannya. Sayyidina Umar kemudian bertanya, bolehkah aku mendekat? Silakan, asalkan kau membawa kebaikan, jawab wanita itu. Dengan penuh perhatian, Sayyidina Umar mendekati wanita yang sibuk mengaduk panci tersebut. Siapakah yang menangis di dalam kemah itu? Tanya Khalifah Umar dengan nada penuh perhatian. Anakku, jawab wanita itu dengan suara lembut. Mengapa anakmu menangis? Apakah dia sakit? Tanya Umar dengan khawatir. Tidak, dia lapar, jawab wanita itu mengungkapkan kesedihan yang mendalam. Mendengar jawaban itu, Sayyidina Umar bin Khattab dan Aslam terdiam, tertegun oleh kesulitan yang dihadapi. Mereka tetap duduk di depan kemah, merenungkan nasib yang menimpa keluarga tersebut. Gadis kecil itu masih menangis, sedangkan ibunya terus mengaduk panci dengan penuh kesibukan. Sayyidina Umar pun bertanya lagi, "Ibu, apa yang kau masak? Kenapa masakanmu belum juga siap?" Wanita itu menjawab, "Silakan lihat sendiri." Sayyidina Umar dan Aslam segera menunduk untuk melihat isi panci. Mereka terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, seolah tak mampu mencerna kenyataan di depan mereka. Sayyidina Umar pun berteriak mengekspresikan keterkejutannya. "Apakah kau sedang memasak batu?" tanya Sayyidina Umar dengan nada heran. "Iya," jawab wanita itu. "Aku memasak batu-batu ini untuk menghibur anakku." Ini adalah bukti nyata dari kelalaian Khalifah Umar bin Khattab. Ia tidak menyadari bahwa kebutuhan rakyatnya belum terpenuhi, sehingga mereka terpaksa melakukan hal-hal yang aneh demi menghibur diri. "Lihatlah, aku seorang janda. Sejak pagi tadi, aku dan anakku belum makan apapun," wanita itu menjelaskan dengan penuh kesedihan. "Aku menyuruh anakku berpuasa, berharap ada rezeki saat berbuka. Namun, kenyataannya berbeda. Saat maghrib tiba, makanan belum juga ada. Anakku terpaksa tidur dengan perut kosong. Karena itu, aku mengumpulkan batu-batu kecil, memasukkannya ke dalam panci, dan mengisinya dengan air. Lalu, aku memasak batu-batu itu untuk menipu anakku, berharap ia bisa tertidur nyenyak hingga pagi." Wanita itu melanjutkan dengan nada putus asa. Namun ternyata tidak. Karena lapar, ia terus terbangun dan menangis minta makan. Wanita itu terdiam sejenak sebelum melanjutkan. "Namun, apa yang bisa aku lakukan? Sungguh, Umar bin Khattab tidak pantas menjadi pemimpin. Ia tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya." Mendengar penuturan wanita itu, Aslam berniat untuk menegur perempuan tersebut. Namun, Khalifah Umar segera mencegahnya. Dengan air mata berlinang, beliau bangkit dan mengajak Aslam untuk cepat pulang ke Madinah. Tanpa menunggu lama, Sayyidina Umar segera memikul gandum di punggungnya untuk diberikan kepada janda yang malang itu. Sesampainya di sana, Sayyidina Umar memerintahkan Aslam untuk mengangkat sekarung gandum ke punggungnya. "Angkatkan ke punggungku," kata Sayyidina Umar. Namun Aslam menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, biarlah aku yang memikul karung itu." "Aslam, janganlah kau jerumuskan aku ke dalam api neraka. Apakah engkau harus turut memikul beban ini bersamaku? Apakah kau pikir kau akan bisa menggantikan aku dari tanggung jawab ini di hari kiamat nanti?"
ujar Sayyidina Umar dengan nada penuh keseriusan. Aslam hanya bisa menundukkan wajahnya, merasakan beratnya kata-kata tersebut. Dengan semangat yang tak kenal lelah, Khalifah Umar terus berjuang mengangkat karung gandum di punggungnya. Di luar, angin bertiup lembut, membelai tanah Arab yang sedang dilanda kesedihan dan harapan yang samar. Setibanya di tempat wanita tersebut, Khalifah Umar segera menyerahkan sekarung gandum dan menawarkan bantuan untuk memasak. "Masukkan gandumnya, dan aku akan mengaduknya," ucap Sayyidina Umar sambil berusaha meniup api agar tetap menyala. Setelah masakan siap, Sayyidina Umar mengajak keluarga yang miskin itu untuk makan. "Kemarilah anakku, ayo kita makan," serunya dengan hangat. Sambil menyaksikan mereka menikmati hidangan, Sayyidina Umar duduk dengan senyum tulus di hatinya. Hatinya terasa tenang melihat anak-anak kecil itu kembali penuh keceriaan. Wanita itu menatapnya dengan penuh rasa syukur dan berkata, "Semoga Allah membalas semua kebaikanmu dengan lebih baik. Engkau lebih baik daripada Khalifah Umar." Sayyidina Umar tersenyum dan menjawab, "Ucapkanlah yang baik. Besok temui Amirul Mukminin dan insya Allah kau akan menemukan aku di sana. Semoga Allah mencukupimu dan memberimu segala yang kau perlukan." Keesokan harinya, ibu itu tiba di Baitul Mal. Sayyidina Umar menyambutnya dengan senyum hangat. Saat wanita itu menatap wajah Khalifah, dia langsung menyadari bahwa orang yang membantunya semalam adalah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Wanita itu merasa gelisah dan ketakutan. Dengan nada penuh penyesalan, dia berkata, "Aku mohon maaf, aku telah melontarkan kata-kata yang zalim kepadamu." Sayyidina Umar berkata dengan penuh penyesalan, "Ibu tidak bersalah. Akulah yang seharusnya merasa bersalah. Aku berdosa membiarkan seorang ibu dan anaknya menderita kelaparan di wilayahku. Bagaimana mungkin aku bisa mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah? Aku berharap ibu bisa memaafkanku." Beliau kemudian pergi kembali, membawa makanan yang disiapkannya sendiri untuk membantu memenuhi kebutuhan wanita dan anaknya yang kelaparan. Inilah kisah Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang dikenal tegas, tetapi tetap lembut terhadap rakyat kecilnya. Sebagai khalifah, Sayyidina Umar tidak pernah terbuai oleh kedudukannya. Beliau selalu menyadari tanggung jawab yang harus dipikulnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.